Haruskah ku teteskan air mata di pipi? Haruskah ku curahkan segala isi di hati? Oh, haruskah kau ku peluk dan tak ku lepas lagi? Apa lagi lirik? Ini gue mau nanya. Oh, dia jago juga nyanyinya ya? Makasih loh, saya emang dulu Ayam ya? ayam. Fried chicken. Tadi konsepnya belum gak gitu ya? anjir. Oh enggak ya gitu ya? Abis nyanyi, kita suara tuh agak yang iya. lebih serius. Coba itu diulangi. Ya ada yang awal gue nyanyi. Nyanyi lagi nih. Nah gak bisa emang serius-serius kayak gitu kita tuh. Aku mau serius dulu. Kita tuh emang gak bisa, harus suara yang lembut. Gue harus serius kalau kali ini. Kali ini emang bahasan kita cukup serius sih. Tone kita kan biasanya do tinggi ya. Iya betul. Sekarang kita ambil di do rendah. Dor. Ke bawah. Serius. Kendi bumi. Kan serius. Kita gak boleh, nada kita gak boleh do tinggi ya. Harus do rendah. Tapi kalau misalnya lo pernah nemuin temen yang serius sama lo? Maksudnya gimana tuh pertanyaan? Iya temen yang menurut lo kayak, oh dia ternyata care sama gue. Oh, gue pikir temen yang awalnya temen terus ngajak serius. Oh, itu belum kayak sih. jauh deh kayaknya. Enggak ya, enggak kesana ya arahnya. Aku kira kesana Kak, sorry dong. Aku pikir kesana. Gitu. Kayaknya ya ada lah. Bukan kayaknya lagi, emang ada. Ada ya? Itu apa sih suara piring ya? Gak boleh ya? Aku bikin dulu ini ya. Podcast kita kali ini harus do rendah. Iya harus Makasih ya, pelan-pelan Mbak. coy. Biasa kan kita sebelah ada warteg ya. Sekarang sebelah nama apa nih? Hah? Warkop. Warkop. Yoi. Udah ya? Udah kan Mbak? Thank you ya Mbak. Kalau temen yang serius ada lah. Serius dalam artian care ya? Care ya. Ini dalam artinya bukan kayak tadi awalnya kita temen terus ngajak serius, bukan. Tapi emang dia serius. Care ternyata baiknya tuh bukan memang baik ada maunya dalam tanda kutip, tapi memang Kutip? beneran kutip. Sunda banget Sunda ya? dong anjir. Gua enggak lagi ya, karena gua pakai earphone. Vespa. Bukan Vespa tapi Vespa. Serius. Oke. Nggak boleh ketawa. Yang bisa membasuh air mata kamu yang ada di pipi. Yang bisa menyediakan pundak saat kamu lagi timbang. Aduh. Ada gak? Ada. Gue juga ada. Ada lah. Setiap orang tuh mungkin ada ya. Tapi menurut gue, orang yang bisa menemani kita adalah orang yang tahu kita dari nol kayaknya. Betul, setuju. Kalau yang itu gue setuju. Tapi kalau teman, menurut lo, teman itu yang lo pikir, oh dia sahabat gue. Itu setiap lo naik SD, SMP, SMA itu beda-beda. Pasti tiap lo naik grade. Itu beda-beda. SD sahabatnya mana? SMP sahabat yang mana? SMA juga gitu. Kuliah belum lagi terkat terus. Tapi kan lo punya kan yang dari punya. Tapi sebetulnya setelah kesini mungkin setelah kita lulus sekolah, kuliah dan lain-lain, mungkin justru kita baru mengerti dan merasakan sebenarnya mereka tidak bisa disebutkan dan tidak dikategorikan sebagai sahabat. Hanya sebagai teman baik aja. Teman baik, pada bener, saat itu ya. Iya. If only ketika sampai sekarang orangnya masih ada dan masih berteman baik sama lo, mungkin itu bisa dikategorikan sebagai sahabat kalau menurut gue. Iya. Gue ada satu. Ada ya. Dari zaman SMP. Berarti udah lama banget ya. Dari 2004. Sekarang 10 tahun yang lalu ya. Enggak dong, sorry Beb. dong, kan dia nyebutin 2004. 2004 Sekarang gua. bukan 2020 sekian, kan dia 2020. 16 tahun 16 gue temenan sama dia. Oh, gue juga punya 16 tahun, masih berteman baik dan berhubungan sekali. Kita juga berteman baik kan. Ya, gue juga punya kok. Bahkan gue udah sahabatan sama yang ini literally gue sebut sahabat karena kita udah berteman 18 tahun. Buset, dari zaman Dari gue kelas SMP 3 kelas SD. 1. Oh, 3 SD? Ya, Berapa tahun? 18. 18. Gue SD 2003. Lebih tahu. Emang dihitungnya pakai angka ya? Ya. Kalau sahabat. Wah. Dari durasi apa dari kualitas? Kualitas dan durasi kalau gue. Jadi Karena dia gini loh, mengenal kita. Nah, dari karena saking sudah lamanya mengenal sampai ya gue udah tahu lo loh gitu. Saking sudah. Mungkin kalau gini loh, if you talking about quality, mungkin gue sama lo pun baru kenal beberapa tahun, tapi kualitas pertemanan kita bagus.
Enggak tahu anjing, lagi. biasa aja loh. Fuck you. Tapi gimana tuh ukur kualitasnya? Hah? Nah, Mengukur kualitas pertemanan yang bagus tuh Mhm. apa ya? Kalau yang gua rasain ya, ini yang gua rasain sekali lagi. Temen yang baik itu ya mungkin bukan yang cuma ada di saat susah sedang aja, tapi kayak emang mereka mau gitu berbagi dengan kita. Mhm. Karena orang tuh bisa nyebut iya kita teman, tapi belum tentu mereka mau berbagi itu, berbagi rasa senang, berbagi rasa sedih. Mungkin ada yang cuma datang untuk aku ingin berbagi sedih denganmu kawan. Aduh, kawan aku sedih banget nih kawan. Tolongin aku dong kawan. Dengerin dong, masa sih nggak mau didengerin gitu kan? Kayak gitu. Tapi ini yang benar-benar udah berbagi susah, berbagi seneng, berbagi keanjingan, berbagi kebodohan, ketololan, semuanya tuh sampai dibagi. Iya benar. Tapi sadar nggak lo, nambah umur itu semakin sempit yang namanya pertemanan. Wah, gue setuju banget sama yang itu. Iya nggak sih? Itu udah gue rasakan sejak mungkin sekitar 4 tahun lalu, dari 4 tahun lalu. Mungkin kalau orang bilang kayak perasa lo, Nah. kan, baper lo gitu kan. Itu banget itu sih kayak sekarang tuh kata baper tuh lebih gampang dikeluarkan sama orang nggak sih menurut lo? Bener banget. Karena kayak misalkan kayak lu nyenggol omongan ya, omongan lu nyenggol sebenarnya nyenggol perasaan, tapi karena mungkin dirasa ini temen lah, kita kan temen, ya udahlah santai aja. Lu baper lu, padahal kayak ya lu kata temen juga kata-kata lo tuh pasti ada loh yang nyenggol orang kayak gitu. Dan terutama tentang pertemanan juga ya, mungkin agak yang ngomongnya yang tadi yang lu bilang tadi, semakin tahun kita semakin dewasa, semakin besar, pertemanan tuh semakin kecil. banget. Ibaratnya kayak ya lu lagi. Itu dia bener Iya banget. gak sih? Terus juga kayak gue ngerasa di umur 28 atau enggak 20 sekian, itu ngerasa kayak gue menemukan satu orang yang care itu susah banget. Nah, bener. Jadi kayak ngerasa hilang semuanya gitu loh. Itu Mungkin sih. karena masing-masingnya udah punya kesibukan. Gue juga merasa seperti itu sebetulnya. Karena sempat baper, malah gue sempat ngerasa kayak wah nih orang-orang kemana ya? Kok dulu tuh, nah gue tuh si tipikal kan anak yang mudah flashback dan anak mudah sedih ya. Betul. Melankoli sekali memang gue ini tuh. Ketika ada part lagi sendiri misalkan, terus kayak akhirnya ingat beberapa tahun lalu kayak, ya anjir dulu jam segini gue tuh lagi ini loh. Sekarang orang-orangnya udah nggak tahu kemana. Iya bener banget. Sekarang kok gini ya, sendiri ya, ngelewatin apa-apa tuh justru kok sendirian banget. Dan gue sempet bikin question di Instagram, kenapa pertemanan cewek itu lebih sempit dibandingkan cowok? Lo ngerasa nggak? Kalau gue Kenapa ngerasa pertemanan cewek itu lebih sempit dibandingkan cowok. dibandingkan cowok? Mhm. Iya sih, ngerasa banget kalau gue, jujur ngerasa banget. Ya kan? Nah kalau gue ngelihatnya dari kayak ada yang jawab kayak dia udah nikah gitu kan. I see. Terus dia udah punya pacar. Terus juga pacarnya nggak mau gabung, akhirnya dia las gitu kan. Kayak memisahkan diri dari kesatuan nih Betul. gitu ya. Terus juga kayak dia udah kerja keluar kota, terus udah sibuk sama kerjaannya. Itu juga termasuk. Iya benar-benar. Kayak ibaratnya gue sekarang punya kehidupan sendiri. Nah itu dia. Makanya Jadi nggak bisa bareng sama lo lagi. Nah iya, makanya kalau misalkan lo punya temen, misalkan lo ngechat gue terus, Iya. gue ngerasa risih. Ya gak sih? Padahal gue udah temenan sama lo lama banget nih. Iya. Gue ngerasa risih. Padahal itu adalah pertemanan yang mesti lo jaga. Nah. Karena lo akan ngerasa kehilangan ketika lo gak ada temen yang risih lagi kayak gitu. Ngebuat lo risih. Karena si chatnya yang tiap hari. Padahal Gitu ya? yang chat-chat annoying itu bikin lo kayak ngerasa lo gak sendiri sebenarnya. Iya sih. Tanpa kita sadari ya. Iya betul banget. Dan itu gue sempet ngerasa nggak annoying sih kalau gue kayak ini orang nggak ngechat mulu gitu kan. Dan tanpa gue sadari ketika gue inget, tapi gue udah temenan dia lama-lama banget sih, udah belasan tahun sih gue temenan sama dia. No wonder kita bisa chat tiap hari. Even chatnya nggak penting Jir. Tapi gue kayaknya bimbang. Di awal gue bilang kayak lo pertemanan itu bisa diukur dengan lo udah berapa lama temenan. Ternyata enggak. Oh tapi ternyata enggak. Ternyata enggak. Jadi ketika lo masuk umur yang sekian nih sekarang di umur 28, 29,
Lo ketemu dengan manusia yang satu nasib akhirnya. Yang satu nasib. Jadi ngerasa kayak, aduh gue nggak mau sama dia, gue malu. Beda. Gitu kan. Beda, ngerasa I see. beda. Akhirnya Mungkin kayak lo ada- merasa kayak insecure sendiri Iya, ketika iya, iya. temenan sama dia. Karena ada apa ya, kayak perbedaan strata gitu. Bisa jadi. Bisa jadi gak sih? Terus juga kayak lo kalau curhat sama dia jadinya enak. Aha. Karena lo merasakan Hal seperti yang itu, sama. dia merasakan juga gitu. Karena udah saling ngerti, ibaratnya udah pernah sama mengalami juga. Akhirnya kita bisa sharing dan itu bisa juga terbentuk yang namanya kayak sharing is caring. Mungkin kalau lu case-nya kan tadi akhirnya gue bimbang ketika pertemanan itu tidak selalu tentang berapa lamanya, lama? durasinya. Tapi kalau gue justru ketika gue menganggap kualitas lebih penting daripada durasinya, yang gue anggap kualitas itu tidak berkualitas sama sekali, men. Gue pikir, oke, gue baru kenal sama lu 3 tahun, let's say. Ya udah, kita hanya berteman selama 3 tahun itu aja. Iya, mungkin kayak teman kantor. Nah, teman kantor, teman kayak gitu ya. main. Aha. Yang awalnya udah satu tongkrongan, karena kita sering nongkrong bareng, bertahun-tahun nongkrong bareng. Terus ada sesuatu dan mungkin emang udah nggak pernah nongkrong lagi sana, ya udah temanannya selesai. Dan kita senang-senangnya di saat itu aja. Setelah itu ya udah kayak lu cuma kayak ya say hi and that's it. Tapi justru yang gue anggap real berteman itu ya itu tadi, yang sudah bersama gue tanpa gue sadari dari kelas 3 SD ini. Shout out sama Intan sama Dewi. Waduh, udah lama banget ya? Wah, 18 tahun cuy. Sampai 4 kadang gue sama nih orang. Lu mesti tahu ya, nih sama si Intan, gue tiap pagi gue ketemu sama dia di jalan. Oh iya, tadi di storyin ya sama Intan ya. Ketemu orang satu naik mobil, satu naik motor, lagi selap-selip. Allah, di jalan pula Tapi kayak kan. gitu loh. Terus dia tuh ntar tuh ngechat di Instagram tuh kayak, kenapa sih gue ngeliat lu mulu tiap hari? Lo kesiangan gila. Terus gue kayak, ya lu goblok, jam 8 masih di jalan, masuk kerja jam 8, jam 9 masih di jalan, gimana sih lu? Terus gitunya, sampai kayak udah nggak, apa ya, ibaratnya kayak udah nggak punya batas. Mungkin masih ada batas, tapi batas antar teman biasa tuh sudah tidak ada sepertinya. Kayak, yaudah datang ke rumah tuh kayak udah nggak dianggap tamu. Iya benar. Kayak yaudah lu, kayak tamu lu anjir, lebay masuk aja sih gitu. Makan yaudah tinggal makan ya. Iya, hal-hal yang kayak gitulah yang. Dan ketika care-nya tuh bukan, ya itu tadi yang sharing is caring tuh, it's truth juga, betul juga. Ketika gue ada sesuatu, dia ada sesuatu, kita udah nggak ada yang kayak, aduh gue nggak enak nih kalau nge-share ke dia, karena kita udah saling menganggap kita ini teman baik. Jadi ya udah, gue gini, ya udah lo kenapa, lo cerita sama gue. Pada akhirnya gue merasakan bukan dijauhin ya, kayak ngerasa kayak nggak, temen gue pada kemana ya setelah gue nikah. Kayak gitu. Gimana tuh, gimana? Kan maksudnya nih si gue yang belum pernah menyentuh meja akad dan yang si sudah pernah menyentuh meja akad nih, adakah perubahan? Ada nggak yang berubah? Setelah lu menikah tuh kayak tiba-tiba zep. Ada. Apa? Ada kayak misalkan kayak biasanya temen gue ngechat, ngajakin main, terus juga nongkrong yuk. Ya mungkin ada batasannya, kayak gue mengurus ya keluarga kan, suami. Misua ya. Misua dong, tapi gue jadi ngomong sama temen gue, dia akhirnya dia pindah ke Bandung. Akhirnya pindah ke Bandung dari Jakarta. Gue pindah ke Bandung karena lo masih intens nemenin gue, walaupun gue masih di Jakarta, kata dia gitu. Setelah ke Bandung, kata dia, kenapa gue ngechat lo gitu kan? Karena lo bisa standby ketika gue butuh, katanya gitu. Walaupun lo udah nikah, beda dengan teman-teman gue yang udah nikah yang lainnya. Tapi berarti kalau begitu ada kesepakatan antara lo sama suami dong? Ada dong. Untuk masalah berteman. Ada. Karena mungkin ya itu tadi gue nggak pernah tahu ya. Mungkin pasangan suami istri yang lain punya cara yang berbeda dalam menghadapi pertemanan, soal pertemanan ini mungkin. Nah kalau lu sama suami lu? Enggak lah, gue bebas. Jadi bukan bebas dalam artian kayak lo mau balik malam tuh kan? Enggak, tapi tetap kayak aku nggak apa-apa ya kalau misalnya keluar malam, pulang jam sekian, terus ketemu ini. Ya nggak apa-apa. Lo pun jangan melarang gue. Gue juga punya teman. Makanya suami gue kayak bilang kayak,
lo sebelum kenal sama gue, lo punya temen, lo punya lingkungan sendiri. Gue juga sama. Jangan pernah menghilangkan itu, kata dia. Karena ketika lo sibuk dengan kesibukan lo di rumah atau enggak kesibukan lo di kerjaan, lo akan butuh teman-teman lo itu. I see. Aduh, gue pengen tuh kepada calon suamiku, tolong ya, jangan larang aku untuk berteman ya. Aduh, ya jangan Aku dong. gak suka loh dilarang-larang loh. Si tiba-tiba. Tapi ya untungnya Pak Ari seorang yang ngerti lah ya. Iya. Untuk Alhamdulillah. Lo beruntung banget berarti bro. Untung lo beruntung. Nggak semua lo. Iya, nggak semua. Tapi awal-awal Karena masalahnya ya balik lagi. Akhirnya teman-teman gue yang sudah menikah pun itu tadi berbeda. Gue merasakan perbedaannya kayak bener-bener yang dulu si tim go banget gitu loh, tim ayoin deh gitu, lu mau kemana, let's go gitu kan. Sekarang setelah menikah kayak, aduh gak bisa nih suami gue bla 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 bla, aduh gak bisa nih suami gue begini-begini. Hal yang itu loh yang gue tidak akhirnya kayak, lu gak asik, ya enggak dong. Karena kan ibaratnya lu sudah memutuskan untuk menikah, otomatis lu sudah punya tanggung jawab baru sebagai istri, ya gak sih? Tapi gue masih memenuhi kok, kayak bikin sarapan dan lain-lain. Ya itu sih obviously ya. Kalau nggak kan takutnya gimana ya, uang bulan nggak jalan ya. Iya dong, aduh sedih nih. Aduh pusing. Kompor gak nyala nih. Gas. Dapur aku nggak bunyi nih. Ya itu dia. Nah lu kan tadi pasang question sticker tuh di Instagram. Apa sih pertanyaannya lo? Ya, Yang soal tadi ya, pertemanan yang semakin menyempit. Kenapa pertemanan cewek itu lebih sempit dibandingkan cowok? Ternyata temen cowok gue ada juga yang merasakan ternyata sama kayak cewek. Iya. Mungkin karena dia mungkin temen lo ke cewek-cewekan enggak? Enggak. Iya emang. Kenapa nih? Kok bisa merasakan hal yang sama? Padahal kan cowok itu hati gue tuh lagi sepi tau Ber. Kayak aplikasi yang gue pakai buat bikin podcast sepi banget. Anchor dong. Lu udah tau belum Anchor apaan? Apaan sih? Parah, kacau banget gak tahu. Podcaster gak tahu Anchor. Tahu gue. Tahu. Kalau gue mau download nih sebenarnya. Cuman kuota gue habis nih. Ininya, memorinya. Kuota memori, bukan kuota internet. Bukan dong. Nih kalau lo nggak tahu nih ya Anchor apa, gue kasih tahu dikit lah ya, supaya teredukasi dengan baik dan benar ya, supaya lo nggak salah arah. Jadi Anchor tuh apa sih? Anchor itu satu aplikasi nih. Ini aplikasi canggih banget, nggak ngerti lagi gue. Udah gampang ya, udah ada di App Store dan ada di App Store, di Google Play juga, Google Play Store juga udah ada. Jadi ini aplikasi itu gratis. Wow. Buat Anda para podcaster yang pengen bikin podcast, gak tau gimana caranya, lu tinggal download aja yang namanya Anchor. Karena satu itu betul, Anchor tuh gratis. Kedua, di Anchor juga tuh banyak banget yang namanya tools untuk lo lebih berkreasi di sana. Bisa ngedit? Bisa ngedit, wow, bisa motong-motong, bisa ngasih background lagu. Pokoknya lo bisa ngapa-ngapain di dalam satu bisa. aplikasi ya? Yoi, bener banget. Dan di situ lo juga bisa live record. Langsung di situ juga? Bisa. Jadi udah langsung take, langsung edit, langsung upload, langsung dengerin juga. Didengerin di situ. Karena Anchor juga bisa ngebantu lo buat ngedistribute si podcast lo. Jadi ntar lo bisa denger. Jadi nggak perlu pusing-pusing ya? Bener, lo nggak usah ngirim ke publisher tuh nggak usah. Sorry banget nih. Lo tinggal masukin ke Anchor, ntar Anchor yang ngebantuin lo buat ngedistribute si podcast lo sampai ntar bisa denger di Spotify, di Apple Podcast, Google Podcast dan lain-lain. Tapi ada satu yang mengasyikkan dari Anchor ini. Apa tuh? Bisa dapet cuan. Wah, cuan mau dong. Ayo, kamu bisa dapet duit loh dari sini. Pokoknya kamu baca-baca aja deh soal Anchor ya. Kamu bisa klik anchor.fm atau juga bisa langsung download di App Store dan Google Play Store. Oke, gampang banget kan? Gampang banget kan? Punya kuota kan? Tinggal download sekarang. Yoi. Ayoin banget, ayoin asli. banget loh. Ternyata ada juga cowok yang kayak gitu. Berarti cewek sama cowok itu sama sebenarnya. Merasakan hal yang sama, tapi mungkin persentasenya tidak sebanyak cowok tuh tidak sebanyak cewek. Iya, mungkin kalau misalnya pertemanan cewek kan ada gosip-gosip. Yoi. Kan gosip-gosip yang kayak nggak mau gue temenan sama dia karena dia abis digosipin sama ini gitu kan. Iya. Atau enggak kayak kita satu perkumpulan pas dia nggak ada dia yang digosipin. Iya bener banget tuh. Bajingan. Tapi akhirnya ada satu jawaban yang oke banget sih kalau menurut gue. Kayak dia bilang kayak gini, balik lagi sama diri kita.
Iya, iya. Emang kita nggak bisa ngerangkul semua orang yang selalu bareng sama kita. Tapi paling enggak komunikasi itu harus dijaga. Iya, Kata dia. betul. Sesibuk apapun kita, nyapa itu susah nggak sih? Enggak kan? Enggak lah, Iya kan? justru the simple things itu. Iya kan? Nanya kayak, lo kemana aja lo gitu kan? Kalau udah ngerasa temen deket yang kayak begitu mah nggak akan bikin sakit hati. Sombong banget lo, nggak akan mungkin. Nggak akan. Ya kan? Terus kata dia, kadang kita tuh nggak merhatiin hal yang kecil, kayak nanya kabar yang tadi kan, itu tuh berarti banget kata dia. Terus juga sering ketemu temen, itu maksudnya disamperin aja temennya katanya gitu. Komunikasi sih yang paling utama. Ya jangan sungkan untuk menyapa sih. Karena orang tuh berpikir, aduh kalau gue nyapa ntar takutnya Ganggu ya satu. kan? Atau enggak kayak ada part di mana kayak aduh ntar disangka datang pas butuhnya doang. Nah itu dia. Kayak gitu-gitu loh. Padahal sebenarnya tuh kayak ada di pikiran lo doang. Mungkin orang yang mau lo sapa tuh tidak berpikir itu, atau justru menanti juga sapaan lo. Meskipun dia ya mungkin mikir ya kenapa kalau lo menanti sapaan gue, kenapa lo gak nyapa duluan? Ya itu dia. kita gak pernah tahu alasan orang apa ya gak sih. Tapi kalau emang lo udah ada niatan untuk say hi gitu sama temen lama lo yang mungkin ya udah berbulan-bulan gak ketemu, gak nggak tatap muka langsung gitu kan, dan say hi aja nggak masalah. Ya itu dia makanya. Meskipun ada juga yang emang Sekarang mah tuh ngechat nggak kayak pakai HP Asia zaman dulu ya kan? iya tuh udah nggak mau. karakter gitu. Edonya zaman dulu tuh, tapi meskipun per karakter kita usaha loh. Usaha loh. Nelfon kayak telepon balik ya. Bentar doang juga. Ya pasti. Aduh pulsa gue tinggal 300 nih. komunikasinya. Terus ngomong itu kayak kereta. Aduh pulsa gue tinggal 300 nih, nanti telepon balik ya gitu. Nah itu dia. Cepet. Tapi gimana pun caranya yang penting kita bisa komunikasi lah. Komunikasi adalah nomor utama. Tapi ya di balik pertemanan yang semakin sempit, ya pasti ada rasa sedihnya. Itu waduh, untuk yang udah usia 25 ke atas deh ya, pertemanan makin sempit, ibaratnya kayak si lu lagi. Mungkin ada part dimana si temen yang lu lagi ini tuh ya mereka sibuk juga, nggak ada buat kita. At the end ya cuma me, myself, and I gitu kan, kita lagi. Pasti ada part yang kayak aduh kosong ya. Nah sih? itu dia. Laki gua nih ya, anaknya memang anak inisiatif banget. Ketika temennya nggak ada, hilang satu nih, nggak pernah ngechat sama dia selalu nanyain kabarnya. Gokil, keren sih. Dia selalu nanyain kabarnya, lo apa kabar, katanya gitu kan. Kemana aja, ditanya sama anak-anak kemarin. Dia umur udah kepala 3 coy, ya kan. Takut banget ya kepala 3 ya. Ada apa sih lo kepala 3? Jangan diingetin, boleh gak setan. Udah kepala 3 tapi gue kayak ngerasa kayak, wah dia aja kepala 3 masih punya temen banyak ya. Dibandingkan gue, dia lebih banyak temennya. Karena efek cowok juga gak sih? Enggak sih, tapi memang dia care sama semua orang. Nah itu sih, mungkin tipsnya itu kali ya. Komunikasi, dan kalau emang lo basicnya orangnya care ya terus jadi care gitu. Apalagi di masa kayak sekarang loh. Iya, apalagi pandemi gini. Parah banget. Even ya gue bersyukur sekali. Gue bersyukur banget kayak apa ya, pandemik ini tidak mempengaruhi pekerjaan gue. Itu yang sangat amat gue syukuri sama Tuhan. Tapi yang bikin sedih ya kan kita jadi ada batasannya kan. Gak bisa itu ya, social distancing itu. Iya, udah jomblo suruh social distancing. Makin jauh nih jodoh gue katanya. Makin ketemu ini susah Bapak. Gimana sih? Tapi kan kayak kemarin tuh awal social distancing tuh kayak lo ngelihat nggak story lo banyak banget yang ngirimin hampers yang wah luar tiap biasa. Story ada tuh ya kan. Bukan lagi. Itu mungkin dari sahabat-sahabat ya. Sahabat, kan? Nah itu dia salah satu care-nya lo sama sahabat lo kayak ngirim makanan. Bodo amat dia terima apa enggak gitu kan. Iya. Dia udah jauh apa gimana. Iya, ya itulah posisi social distancing ini bikin gue makin merasakan bener-bener yang aduh sepi banget nih gitu. Chatnya nggak ada nih. Ngechat siapa lagi nih? Lu tahu? Kosong. Lu tahu kalau WhatsApp gue dibuka nih, Isinya apa? laba-laba. Ada jaring-jaringnya cuy. Kosong. Yuk boleh yuk mau chat sama aku layanin kok, aku ladenin kok, aku jawab loh. Beneran. Kayak gitu, jadi berasa makin sepi, makin kayak nih kemana ya orang-orang. Udah nggak bisa ketemu secara langsung.
secara kabar virtual pun nggak bisa, nggak Iya. dapet. Karena ya mungkin mikirnya ya orang lagi sibuk juga kali atau gimana kali. Padahal kan enggak. Lo menyapa temen itu nggak susah sekarang. Lo punya handphone yang canggih. Banget. Handphone lo nggak canggih, lo punya pulsa masih bisa telepon, ya kan? Mm. Janganlah bikin komunikasi lo hancur dengan yang lo pikir sahabat atau enggak temen deket lo, gara-gara komunikasi. Iya, gue pernah berantem sih sama sahabat gue gara-gara komunikasi kita yang tidak lancar. Lancar. Kayak jalan tol. Mohon maaf. Makan diapet coba. Wow, beda lancarnya Bu itu. Begitu kurang serat kayaknya ya yang gitu ya. Nggak bener. Gara-gara itu kita tidak berkomunikasi dengan baik, akhirnya dipendam meledak kayak bom waktu. Yeah. Akhirnya meskipun sebetulnya biasanya kita kayak ya udah ceplos-ceplos aja gitu, kalau nggak enak ya ngomong nggak enak gitu, kalau enak ya ngomong enak. Mungkin part yang kemarin itu guanya lagi sensi, dianya pun lagi sensi, akhirnya kita males untuk ngomong. Dirasa-rasa makin gak enak. Yeah. Ujung-ujungnya meledak juga. Nah gara-gara itu, jadi ya Ada bom waktunya. ada bom waktunya, jangan sampai ya si bom waktu itu ada dan meledak. Kalau emang ya apa ya, true friend tuh kalau nggak enak, ya lu mungkin gak enak. Lu kenapa sih lu kampret banget? Nah, itu si tuh. Intan tuh, anjir mulutnya tuh Tapi itu yang gue Dajjal. tunggu-tunggu tuh, teman-teman yang kayak begitu tuh. sumpah kayak Kayak misalkan gue chat nih ya, ini Bor ya, gue chat sama dia, terus chatnya gue balasnya singkat-singkat terus kayak dingin. Dia bisa kayak, lu kenapa sih lu marah sama gue ya? Lu kok beda banget di chat? Kayak, anjing, gue lagi sibuk. Gue nggak marah. anaknya sama lu. Capricorn banget Nggak, dia ya? Aquarius. Oh, Aquarius. Oh, sama ya kita ya. Ya, Ha-ha. 15 Februari. Ya. Nah si bangsat itu kayak gitu. Nah kalau si Dewi di tengahnya nih, jadi kayak penengahnya kita lah, penengah kami ini. Kayak gitu teman-teman. Jadi jangan apa ya, jangan sungkan. Kalau lu udah anggap memang sahabat, omongin aja. Iya. Gak masalah kok. Ngechat Kecuali ya, nohing juga. ya udah Udah nggak bebas masalah. lah. Cuma ya efek dari pertemanan yang lu lagi ini, kalau menurut gue justru tidak selalu buruk sih. Ada sisi positifnya. Iya. Buat kita yang mungkin sibuk, Bener. nggak punya waktu untuk, ya mungkin waktunya dihabiskan untuk kerja, untuk keluarga. Apalagi yang kerjanya di luar kota ya. Kerja di Jakarta, luar kota. ibu kota. Udah. Damn. Lu kerja di Jakarta tuh gila gak sih menurut lo? Iya. Mau ketemu orang baru aja susah. Makanya lo harus bangga ketika lo punya satu temen yang care sama lo. Ya itu untuk teman-teman yang jauh dari keluarga terutama ya. Bukan manfaatkan, lebih ke ya memang manfaatkan dengan baik. Maksudnya manfaatkan dengan baik adalah jaga kualitas pertemanannya terus dijaga. Jangan sampai lu lepasin, lu lolos itu jangan sih kalau menurut gue. Ya itu tadi yang gue bilang, ketika lu udah sibuk, lu kerja di luar kota, lu mungkin kerjanya juga bukan Monday to Friday atau Monday to Saturday, malah gitu kan hari Sabtu atau mungkin Minggu pun masih kerja. Pertemanan yang sempit itu kan otomatis apa ya, peluang untuk lu nongkrong kan lebih sedikit ya. Iya, bener karena banget. kan ya temennya itu lagi yang mungkin mereka juga sibuk. Lo lagi Lu lagi kampret gitu kan ibaratnya. Jadinya lu juga punya waktu buat diri sendiri tau, buat me time. Iya betul banget. Iya gak sih? Nah itu tuh me time-nya orang yang udah nikah adalah ketemu sama temen. Oh I see. Karena di rumah mulu tuh bosan, Ya meledak ibaratnya lu tuh. sama suami mulu ya. Yang itu dia. Oh gue harus nyamperin ini nih. Gue harus nyamperin dia nih. Gue butuh ketawa-ketawa nih. Iya, kayak iya, gitu. bener. Itu tadi me time sih. Gue jadi mikirnya kayak gitu. Ya merasa sedih ada, kosong-kosong, hampa banget. Tapi dipikir lagi, kan gue juga beberapa tahun ini mungkin gue sibuk kerja. Gue sibuk untuk keluarga atau ya menghabiskan waktu untuk temen gitu kan. Kadang ada orang yang lebih meluangkan waktu untuk temen daripada diri sendiri loh. Betul. Ya ini saatnya mungkin ketika ya udah pertemanan semakin kecil, peluang untuk nongkrong juga semakin sedikit. Ya Lo harus menjaga itu, pertemanan dijaga dan lu punya kualitas waktu yang bagus juga buat diri lo untuk me time. Iya betul. Penting loh me time tuh, jangan lu anggap sepele. Ya me time bisa apa aja ya gak sih? Lu bisa Mie tek-tek. mie tek-tek, mie goreng, mie Indomie Serius satu amat pakai lo? telur. Ada tuh di belakang telurnya. Rawitnya 2. Tapi bener, gue coba kadang temen gue tuh suka menyepelekan yang namanya me time. Me time tuh harus inget itu aja lo yang udah kerja biar lo gak stres. Makanya lo komunikasi lah sama temen lama lo mungkin ya. Iya, mungkin mereka menunggu sapaan hai dari lo. Iya.
Ya gak sih? Hai doang ngechat cuma 3 huruf dong. Hai, Susah apa kabar? banget lu. Baik. Ya kecuali kalau yang hai-nya operator kan males ya, ya gak sih? Aduh, temen, berarti pertemanan terlama lo berapa lama? Ya itu, 16 tahun. dari SMP 2004, 16 tahun. 16 tahun, gue dari 2003, 17 lah ya kurang lebih 18 tahunan lah. Tapi yang ngerasa deket sekarang mungkin karena satu Ini kayak pengalaman yang sama. Satu pengalaman, terus satu kayak gue ngerasain yang sama sama lo gitu. Senasib sepenanggungan ya, Wak. Waduh. Mungkin jadi lebih intunya ke situ kali ya. Jadi ya kayak gue bisa sharing lebih gitu sama dia. Ya kan yang namanya rasa nyaman temenan tuh bisa jadi gak cuma karena durasi tadi. Mungkin kalau gue merasa sudah cocok dan klopnya karena durasi. Mungkin kalau Ibong gara-gara memang ya kita merasakan hal yang sama, jadi lebih bisa mengerti satu sama lain. Ada yang mandi nih. Kedistan lagi gue anjir. Ada yang mandi. Gue kedenger lagi mandi. Kayak gitu. Ada lagi pertemanan di luar sana yang menyebalkan juga banyak. Banyak lah. Kayak lo ngerasa dia sahabat lo. Ternyata lo dianggap biasa aja. Nah itu yang pernah ku alami saudaraku. Iya kan? Bukannya dari tadi ngomongnya. Itu ya yang kan? gue alami. Lo ngerasa dia sahabat lo, tapi dia gak ngerasa lo biasa aja gitu. Wah, maksudnya lo orang yang biasa aja gitu. Ya kan? Wah itu sakitnya, enggak nih gue ngasih tau ya, itu bukan sakit. Ternyata sakit di diri sendiri doang ya. Sakit merasakan kayak gak dianggap sama sekali, ternyata orang yang kita bahkan gue bukan nganggap sahabat, udah gue anggap adik. Dianggap saudara lah ya. Tapi dianya nganggap kita biasa aja. Itu sakit hati tau. Parah. Kayak gue begini tuh karena gue sayang lo sama lo, gue nganggap lo adik. Tapi kayak ya udah, tapi gue nggak nganggap lo apa-apa, gue cuma nganggap lo teman biasa. Nah itu dia. Itu tuh ternyata dia itu punya circle-nya sendiri. Jadi dia menganggap circle-nya dia itu bukan lo gitu. Lo tidak masuk di circle-nya dia yang terdalam. Hanya mungkin lapisan luar aja. Jadi nggak terlalu ngena. Gitu. Tapi gue juga jadi keingetan ini tentang kalau gitu mungkin kan jatuhnya kayak ya udah kita berteman biasa ternyata gitu kan, dan anggapan gue kalau lu cuma hanya teman biasa dan lu nya aja yang kejauhan gitu, kedalaman aja nganggep guanya. Sama halnya kayak lu terlalu kedalaman nanggepin orang yang gak suka sama lu. Cuman satu pesan gue. Apa tuh? Lo jangan terlalu, kalau benci jangan terlalu benci sama orang. Ntar jadi cinta? Bukan. Gue pikir jadi cinta. Ketika lo benci sama orang pada saat ini, lo gak tahu lo akan membutuhkan dia di masa yang akan datang. Itu sih, itu banget. Ya kan? Oh sama ini sih yang gue gue rasa yang gue sih liat storynya si Ko Ricky Abraham. Dia bikin story gini, kalau ada orang nggak suka sama lo ya nggak apa-apa. Dan itu kayak bukan berarti itu udah jadi end of the world nggak sih? Cuma kayak ya udah dia hanya nggak suka sama lo dan tidak apa-apa. Dan karena tidak berpengaruh. Iya, dan tidak harus semua orang suka sama lo. Kayak gitu kan. Dan untuk teman-teman yang lagi ngalamin, aduh dia nggak suka nih sama gue, jangan sedih lah. Ya nggak apa-apa, masih ada 999 orang yang suka sama lu, berteman sama lu. Itu yang harus lo jaga sebenarnya. Tapi jangan dijadiin itu kayak pembenaran diri ya. Ya udah, nggak semua orang tuh suka sama aku kali. Jangan jadi pembenaran diri juga, bitch. Betul, ya kan. Ya, buat teman-teman yang lagi ngerasa kehilangan sosok teman, sahabat atau lingkungannya, coba lu sapa duluan satu, lihat kanan kiri. Tapi satu lagi. Tapi kalau emang lo kehilangan teman yang memang ternyata temannya toksik, that's okay. Ya oke, benar. Ditinggalin tuh nggak apa-apa. Tapi nggak masalah. Tapi kalau misalkan temennya memang dulu nyaker sama lo, akhirnya menjauh, mungkin dia ada problem. Iya. Tapi lo yang nggak ada buat dia, jadinya mendingan lo duluan yang nyapa. Bener. Disapa. Jadi intinya adalah komunikasi dan sapa duluan. Itu adalah kuncian yang paling tepat untuk ngejaga pertemanan lo sampai utuh ya. Dan kalau emang lo lagi berada di
lingkungan pertemanan yang toksik nih kalau gue sekarang ya. Ya udah nggak apa-apa. Just kalau misalkan emang lo ngerasa toksik, ya lo ngejauh lah, nggak apa-apa kok. Ngejauh dari satu lingkungan yang memang lo anggap toksik tuh nggak akan bikin lo kayak hancur gitu, nggak akan. Justru mungkin lo lebih baik. Atau lo sekarang lagi ada di titik terendah lo. Maybe you need a help from your friend. Telepon temen lo, say hi. Mungkin akan dianggapnya lo datang pas lo lagi punya masalah doang. Ya kenyataannya gitu. Gue cuma bisa, gue baru bisa datang tuh sekarang. Iya. Bukan karena gue lagi susah aja gitu kan. Tapi lo yang gue rasa lo bisa membantu gue. Nah, yang gue rasa lo adalah orang yang tepat untuk gue datangi ketika gue ada di posisi sekarang ini. Mungkin kalau misalkan gue nggak ada ketika lo sedih, ingatkan gue. Nah, sekarang coba lu buka handphone lu cek WhatsApp lu. Kapan terakhir lo ngechat dia? Kapan terakhir kali lo chat dia? Lo lihat. Apa terakhir obrolannya? Selesainya di mana? Mungkin sekarang dia lagi nunggu tau. Iya gak sih? Iya dong. Lagi nunggu. Hai. Apa kabar? Baik. Moga lo sehat-sehat aja ya.